Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengar tema yang diberikan oleh Ustadz Abdul Rauf adalah beramal katanya. Kira-kira perempuan itu amalnya apa? Bersama Ahmad Ali. Kalau Habib amalnya banyak, mereka zuriat keturunan Rasulullah. Kalau ulama amalnya banyak. Terus kami yang perempuan ini amal kami apa Pak Ustadz? Maka amal perempuan ada 5. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Amal perempuan yang pertama adalah menjadi istri. Itulah amal perempuan. Yang belum jadi istri, mudah-mudahan segera datang calon suaminya. Kalau kalian mencari calon suami, nggak jauh-jauh dari sini, ada di sekitar sini mereka. Siap? Yang siap, yang udah nikah semua. Jadi menjadi istri adalah amal. Kenapa? Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi nerakamu. Maka amal yang pertama bagi perempuan adalah menjadi istri. Ini di depan saya ini adalah bidadari-bidadari surga semua. So sweet. Yang di samping Pak Ustadz, yang di samping juga. Samping kiri, samping kanan, yang ada di belakang, di balik tenda, masya Allah. Tapi saya selama di sini ini tausiahnya tidak bisa panjang-panjang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah ini tidak bisa panjang-panjang karena kapal sudah datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Sayyidatuna Khadijah. Ketika Nabi kedinginan, turun dari Gua Hira, turun 5 ayat. Kita baca sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah enaknya kalau kita baca Quran sama-sama, yang nggak hafal nggak ketahuan. Ketika Nabi turun kedinginan, yang menyelimutinya adalah Khadijah. Maka begitu jugalah istri solihah. Ketika suaminya datang kedinginan, datang kesusahan, datang kepayahan, penyejuk hati, belayan jiwa, pengusir gundah gulana, adalah istri yang solihah. Di rumah, jangan cari ketenangan di diskotik, jangan cari ketenangan di tempat-tempat maksiat. Karena baiti, rumahku adalah surgaku. Kalau rumah itu cuma tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Betul? Kalau rumah cuma tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Betul? Kalau rumah hanya tempat jalan-jalan, apa beda rumah dengan mall? Betul? Lalu siapa yang mengisi rumah? Ada orang rumah. Apakah ibu-ibu ini orang rumah? Orang rumah. Ustadz, tapi kami bekerja Pak Ustadz. Ibu ada yang perawat, ibu ada yang dokter, ibu ada yang guru, ibu ada yang petani, ibu ada yang pedagang, ibu ada yang punya toko. Perempuan tetap boleh bekerja di luar rumah, tapi tugas utamanya adalah di rumah. Berhasilnya seorang perempuan ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan semua ibu ini anaknya soleh solihah semua, insya Allah. Amin. Ini grup pengajiannya ada yang pink, ada yang hijau daun, ada yang hijau seperti sorban Ustaz Somad, ada yang kuning,
ada yang biru, ada yang sangat biru, ada yang putih, ada yang hitam. Walaupun beraneka ragam, semuanya tetap ibu-ibu. Ada bapak-bapak yang pakai jilbab? Maka kalau mau masuk surga, taat kepada suami, jaga anak-anak, jaga kehormatan, maka inilah bidadari surga yang dikirim Allah ke Parigi Mutong. Ustaz dari tadi ngelihat ke atas tuh ngelihat apa? Tulisan Parigi Mutong. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini masuk surga. Yang nggak bilang amin masuk neraka. Jangan, nggak boleh begitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Minyaknya sama, airnya sama, termosnya sama, gulanya sama, kopinya sama, tehnya sama. Tapi kalau yang buat beda, rasanya beda. Coba kalau ibu yang buatkan pagi-pagi, walaupun teh nggak pakai gula, apa kata bapak? Manis bang? Kelat. Apa kata ibu kepada bapak? Abang, tehnya nggak perlu pakai gula ya, karena aku udah manis. Abang, jangan selalu ngeliat aku ya, nanti kamu diabetes. Apa kata seorang istri berkata kepada suaminya? Aku sudah gendong anak, aku sudah membesarkan anak, aku sudah mengandung anak. Jadi kamu nggak perlu lagi minta buatkan aku, kamu buat aja sendiri. Khawatirnya nanti dibuatkan asisten rumah tangga, dibuatkan pembantu asisten rumah tangga. Jangan sampai waktu libur Ramadan, waktu Idul Fitri, pas pembantu mau pulang kampung, yang nangis bukan cuman anaknya, suaminya ikut nangis. Mudah-mudahan suami ibu tidak berpindah ke lain hati. Dari bunyi aminnya ada rasa kecemasan tingkat tinggi. Itu bisa foto Ustaz, itu gambar itu diangkat ke atas bu, seperti gambar saya. Siapa yang ngedit itu, ganteng sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang jual-jual poster, tolong dibeli ya bu ya. Itu saudara kita bukan untuk kaya, tapi untuk makan, untuk kerja, untuk yang baik-baik. Bisa dibeli? Bisa. Saya dengan pedagangnya belum ada deal pembagian berapa persen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi istri, membesarkan anak, keberhasilannya adalah ketika datang saat wisuda anak, mudah-mudahan anaknya dalam keadaan sehat walafiat, tidak jadi pecandu narkoba. Anaknya tidak kena penyakit LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya Allah, jaga anak-anak kami semuanya ya Allah. Ibu saya dulu kalau datang ke rumah kami, ibu di kampung, saya dengan adik saya di kota sekolah. Kami pulang sekolah, kami lihat botol-botol parfum sudah dia pecahkan. Saya tanya, kenapa mak pecahkan botol parfum? Kusangka kalian minum air keras, kusangka kalian minum minuman keras, kusangka ini khamar. Itu parfum mak. Zaman dulu belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada email. Datang surat-surat pakai pos. Kutulis surat ini di atas kertas, kubiarkan pena menari-nari di atas. Dibaca sama ibu saya semua. Semua surat yang masuk kena sensor semua. Jadi bagi saya, ibu bukan sekedar ibu, tapi ibu adalah yang membesarkan, yang melahirkan, yang mendidik, yang mengajar. Kalau saya tausiah hari ini, tadi pagi tausiah di Poso, saya sangka Poso itu jamaahnya radikal, rupanya lebih radikal lagi di Parigi Mutong. Apa kata Ustadz Lutfi tadi? Selama kita jalan tausiah sama Ustadz Somad, baru inilah dia lari dari mobil naik ke atas pentas.
karena takut ditarik oleh emak-emak garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Ibu siap menjadi istri yang solihah? Ibu siap menjaga harkat martabat keluarga? Ibu siap menjaga kemuliaan suami? Jangan sampai ceritakan aibnya. Hunna libasul lakum, kamu menjadi pakaian bagi suamimu. Wa antum libasul lahum, dan kamu menjadi pakaian bagi istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa fungsi istri? Sebagai pakaian. Saya berani pede ceramah ini kenapa? Karena pakaian penutup kepala saya ada, penutup baju saya badan ada. Karena suami, harkat martabat kehormatan dirinya itu dijaga oleh istri. Apakah istri yang menjaga suami atau suami menjaga istri? Oke, saya tanya sekali lagi, suami menjaga istri atau istri menjaga suami? Yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau perempuan? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, paling atas, itulah perempuan. Lalu yang laki-laki mana? Laki-laki adalah jantung yang berdegup, yang berdetak di dalam. Letaknya di sebelah kiri, di dalam tulang rusuk. Kalau jantungnya masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tidak berdegup lagi, inna. Laki-laki adalah jantung yang berdegup di dalam. Berhenti degup jantung, berakhir rumah tangga. Laki-laki adalah jantung yang berdetak di dalam dada. Sedangkan tulang rusuk adalah yang menjaga jantung. Ini kalau terjadi kecelakaan, jatuh, jantung saya tidak akan pecah. Kenapa? Karena ada tulang rusuk. Sekarang saya tanya, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Nanti pulang ibu akan berkata, akulah tulang rusuk yang menjagamu, wahai jantung hatiku. Siap berkata demikian? Apa kata suaminya? So sweet my darling. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ketawa santri pula. Mudah-mudahan adik-adik dapat istri yang solihah. Tapi kalau sampai kalian dapat mak lampir, hancur. Saya diceritakan oleh sahabat saya, seorang Habib dari Yaman. Namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ada satu sumur, di sumur itu ada jin yang sangat tua. Tidak ada orang yang berani mendekati sumur. Suatu ketika datanglah seorang perempuan menimba air. Ketika dia menimba air, timbanya terlalu besar. Lalu kemudian timba itu membawa dia jatuh ke bawah. Dan ketika dia jatuh ke bawah, suaminya datang mencari, mana istriku, kenapa dia hilang? Dia lihat ada tanda-tanda. Oh, sendalnya tinggal, berarti istriku jatuh ke dalam. Akhirnya dia ambil timba, suaminya menimba ke dalam. Begitu dia tarik, yang datang adalah jin dari dalam sumur. Dia tanya, kamu siapa? Aku adalah jin yang menunggu sumur ini sudah ribuan tahun lamanya. Lalu kenapa kamu naik ke atas? Ada perempuan di bawah, cerewet sekali dia. Aku baru 1 jam aja tidak tahan. Lalu jin itu bertanya, kamu siapa? Saya suaminya. Kok kamu tahan sekali? Katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berhadapan dengan perempuan yang solihah. Tapi istri saya ini cerewet, Pak Ustadz. Saya ini selalu nelpon, selalu nanya, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Motor mana? Gaji mana? Duit mana? Baju mana? Celana mana?
Baju yang aku kasih baju koko, kenapa nggak dibawa sholat? Tolong kirim fotomu sedang di mana? Kau tinggal di hotel mana? Kalau ada istri yang selalu nelpon begitu, itu bukan istri, itu bidadari surga. Sering healing, nggak dijamin beban hidup hilang. Tapi karena dia kau tinggal di hotel mana? Kalau ada istri yang selalu nelpon begitu, itu bukan istri, itu bidadari surga. Karena dia tidak mau suaminya berzina, betul? Karena dia tidak mau suaminya tidur di hotel maksiat bersama orang lain, betul? Karena dia tidak mau suaminya tidak sholat, maka dia bertanya, kain yang aku masukkan ke kopermu mana? Baju koko yang aku kirim mana? Peci kenapa kau tidak pakai? Mudah-mudahan ibu masih tetap terus bertanya ke suaminya, siap? Kalian siap? Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Kadang-kadang suami salah diluruskan oleh istri, kadang-kadang istri salah diluruskan oleh suami, kadang suami istrinya salah ditangkap sama polisi. Mudah-mudahan keduanya baik-baik saja insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berapa tadi kata Ustaz Somad beramal perempuan? Yang pertama, sebagai istri. Tanda-tanda istri yang solihah, iza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat hatimu senang. Bapak senang? Alhamdulillah. Bapak senang melihat istri itu. Saya senang Pak Ustaz. Istri siapa? Enggak tahu. Kita melihat istri kita, bukan melihat istri orang. Maka istri bersoleklah, cantiklah di depan suami. Kok depan suami orang? Istri cantik di depan suami sendiri. Ini sekarang banyak perempuan di depan suami sendiri seperti sundel bolong, di depan suami orang seperti bidadari. Kecuali di Parigi Mutong. Di Parigi Mutong ini, di depan Ustaz Somad mereka biasa aja. Tapi nanti begitu mereka pulang ke rumah, nggak tahu juga. Mereka cantiknya di depan para suaminya insyaallah, amin ya rabbal. Idza nazarta ilaiha sarratka, kalau engkau lihat tenang hatimu. Idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintah, kalau engkau suruh dia patuh dan taat. Apakah istri-istri di Parigi Mutong ini patuh dan taat? Pakai jilbab, dia semuanya pakai jilbab. Ini patuh dan taat semuanya insyaallah. Ada istri ketika disuruh pakai jilbab, nggak mau. Dia mau rambutnya seperti sarang tawon. Dia mau rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Dia mau kukunya panjang pakai kutek seperti mak lampir. Tapi di Parigi Mutong istrinya pakai hijab semuanya, semua bajunya longgar. Ada istri yang tidak mau menutup rambut, tidak mau pakai jilbab, bajunya sempit, pahanya menjerit. Tapi di Parigi Mutong ini adalah istri solihah semua. Kalau kau lihat hati, kalau kau suruh dia taat dan patuh. Wa in ghibta anha, kalau kau pergi dia menjaga anakmu, menjaga rumahmu, menjaga uangmu. Inilah istri yang solihah. Mungkin suami ibu pergi keluar kota, mungkin dia ada bisnis dan usaha, mungkin dia cari ikan, dan ketika pulang anaknya tetap sehat. Jangan sampai pas dia pulang anak telinga tinggal 1. Semua anak-anaknya menjadi anak yang soleh karena dibesarkan oleh istri yang baik-baik insyaallah, amin ya rabbal. Boleh saya bertanya? Jawab dengan jujur ya. Jawabannya jangan dengan suara, dalam lubuk hati yang paling dalam saja. Bisa? Jawabannya jangan bersuara, dalam hati saja. Bisa? Selama nikah berapa kali dibangunkan suami tahajud malam?
Tadi kan sudah janji, katanya menjaga harkat martabat suami. Mohon maaf Bapak, saya bukan mau mempermalukan kalian. Saya tadi kan sudah janji supaya jawabannya dalam hati yang paling dah. Mudah-mudahan malam ini mereka membangunkan untuk tahajud. Selamat. Kan kami Pak Ustadz untuk apa? Nonton bola, buatkan kopi. Selama ini mereka selalu bangun. Kenapa mau kemana? Minta temani ke dapur, takut hantu. Mama, temanin papa mau ke dapur, papa takut sama hantu. Minta takut mama, karena hantunya takut sama mama.